Selanjutnya kita akan mencoba mencari notasi alternatif untuk menghitung empirical covariance atau simbolnya itu adalah S. Nah, formula untuk S itu adalah saya sudah tulis adalah seperti ini. Jadi formula untuk menghitung S itu tadinya tuh seperti ini, namun sekarang kita ingin membuang notasi sigma ini nih ya. Jadi kita nggak mau pakai notasi sigma dalam menghitung S. Ya. Nah, jadi saya akan memanfaatkan matriks data tadi tuh ya. Jadi saya akan memanfaatkan X dengan X transpose. Nah, seperti yang kita tahu, X itu adalah berukuran N kali P, dan X transpose otomatis berukuran P kali N ya. Nah, sementara si matriks covariance ini, matriks empirical covariance ini berukuran P kali P. Ya. Nah, oleh karena itu, biasanya untuk mendapatkan P kali P, berarti kita harus mencari tahu yang benar itu X dikali X transpose atau X transpose kali X. Dan ternyata jawabannya itu adalah X dikali X transpose. Mari kita lihat apa yang terjadi jika kita mengalihkan X transpose dikalikan X. Ya. Nah, ini adalah, jadi ini adalah data pertama ya, data kedua, dan seterusnya sampai data ke N. Nah, ini kita kalikan dengan X. X itu adalah X1 transpose, X2 transpose, dan seterusnya sampai Xn transpose. Nah, apa yang terjadi dengan ini? Nah, namun sebelumnya saya ingin mendefinisikan atau saya ingin mendekomposisi X transpose itu menjadi beberapa matriks seperti ini nih. Nah, ini adalah X1, terus ini adalah kolom satunya adalah X1, kolom kedua, kolom ketiga, dan sampai kolom ke N itu 0. Nah, ditambah kolom ke satunya 0, kolom keduanya itu adalah X2, kolom ketiganya itu vektor 0, dan seterusnya sampai kolom ke N-nya juga vektor 0. Dan seterusnya ya, sampai vektor 0, dan seterusnya sampai kolom terakhirnya doang yang tidak 0 nih. Nah, ini saya namakan dengan M1, M2, sampai Mn ya. Nah, oleh karena itu ini tuh menjadi apa? Menjadi M1 ditambah dan seterusnya sampai Mn ya. Nah, dikali ini adalah transposnya ya. Jadi M1 ditambah sampai Mn transpose ya. Nah, akan saya lanjutkan ini di bawah sini ya. Jadi X transpose, matriks X transpose dikali X, ini hasilnya adalah sigma ya, I dari 1 sampai N, sigma J dari 1 sampai N, MI dikali MJ transpose ya. Nah, ini akan saya coba buka ya. Nah, jadi saya akan coba lihat apa yang terjadi kalau kita MI kita kalikan dengan MJ, kalau I-nya itu sama dengan J, dan kalau I-nya itu tidak sama dengan J ya. Akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Kita tinjau dulu kasus di mana I itu tidak sama dengan J. Nah, di sini saya tidak akan melihat secara umum, saya ambil contoh aja ya. Misalkan I-nya itu 1 dan J-nya itu 2 ya. Nah, jadi ini adalah M1 ya. Dan ini adalah M2 transpose ya. Jadi kalau kita kalikan ya, kita lihat bahwa tinjau kolom pertama aja nih ya. Jadi baris pertama nih kita kalikan dengan kolom ke-1 ya. Nah, hasilnya itu pasti 0 ya. Kenapa? Karena yang si X1 ini kan di baris pertama ini yang tidak 0 tuh hanya di baris pertama nih. Tapi di baris pertama ini bertemu 0 nih di sini. Nah, oleh karena itu pasti akan mendapatkan 0. Nah, begitu pula dengan baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya pasti akan mendapatkan 0. Sehingga kita akan mendapatkan matriks ini ya. Matriks 0 ya intinya. Jadi kalau I-nya tidak sama dengan J, kita akan mendapatkan matriks 0. Sementara kalau I-nya itu sama dengan J, ya, nah, misalkan MI, nah ini saya akan coba lihat secara umum. MI kali MI ya. Jadi 0 sampai ukuran di kolom ke I ya. Nah, ini kita kalikan dengan ini ya. 0 XI transpose 0 semua ya. Nah, ini hasilnya adalah XI dikalikan XI transpose. Nah, semoga cukup jelas. Oleh karena itu, X transpose dikali X. Nah, ini hasilnya itu adalah sigma I dari 1 sampai N
XI dikalikan XI transpose. Nah, ini adalah jika Anda ingat, ini tuh adalah salah satu bagian dari ketika menghitung S ya. Untuk menghitung S kan 1/n sigma XI dikalikan XI transpose ya. Nah, jadi kita bisa menggantikan ini tuh dengan X transpose dikali X ya. Min X bar dikali X bar transpose ya. Nah, ini akan saya gantikan ini ya. Jadi saya akan substitusikan ekspresi ini dan kita lihat hasilnya itu seperti apa. Nah, kita mulai dari definisi empirical covariance. Nah, saya akan gantikan sigma ini dengan matriks X transpose dikali matriks X ya. Nah, kemudian saya kurangin dengan X bar. Dan X bar itu kita sudah tahu ya, notasinya itu adalah tadi yaitu adalah X bar transpose ya. X dikalikan matriks X transpose dikalikan U ya. Matriks satuan ya. Matriks yang isinya itu U semua. Dikali ini X bar dikalikan U transpose. Nah, kita akan coba sederhanakan ini. Nah, ini menjadi, oh ini ada 1/n-nya, saya lupa ya. Ini ada 1/n-nya, ini ada 1/n-nya. Jadi 1/n-nya saya keluarkan, transpose dikalikan X, dikurangin. Nah, di sini ada 2 1/n, 1/n-nya 1 sudah saya keluarkan, jadi tinggal 1 di sini ya. Nah, ini adalah X transpose U dikalikan U transpose dikalikan X ya. Nah, ini semoga cukup jelas ini. Nah, sekarang bagian depan dari ini tuh masing-masing mengandung X transpose. Oleh karena itu saya bisa keluarkan X transpose-nya. Dari depan ya, saya bisa keluarkan dari depan. Hasilnya itu adalah X dikurangin 1/n U dikalikan U transpose vektor U dikalikan matriks X lagi. Nah, kemudian bagian belakangnya juga mengandung X. Saya bisa keluarkan. Jadi ini X transpose. Yang tersisa adalah ini I ya, yang berukuran N ya. Berukuran N kali N ya. Dikurangin 1/n U dikalikan U transpose. Dari belakang saya keluarkan tadi X-nya ini. Jadi ini soal diapit nih. Nah, ini adalah saya definisikan ini menjadi matriks H. Nah, ini jadi untuk menghitung S kita pakai definisi ini, yaitu 1/n dikalikan X transpose dikalikan H dikalikan X ya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menghitung empirical covariance. Nah, sebelum lanjut ke PCA-nya, di sini saya ingin melihat lebih lanjut apa itu matriks H ini tuh ya. Matriks A. Jadi di sini X transpose itu berukuran P kali N ya. Matriks X itu berukuran apa? X itu berukuran N kali P. Oleh karena itu H itu harus berukuran N kali N ya. Dan itu agree ya, karena U juga kan itu berukurannya N kali 1 ya. Berarti U dikalikan U transpose itu berukuran N kali N ya. Dan ini I di sini adalah matriks identitas berukuran N kali N juga. Nah, jadi kita ingin melihat lebih jauh matriks H ini tuh matriks apakah ya. Untuk menyelidiki matriks H itu adalah matriks apa, di sini kita bisa lihat, kita bisa buka ya isi dari matriks A itu apa sih, kita bisa lihat ya. Jadi IN itu adalah matriks identitas ya, yang pada diagonalnya itu 1 semua ya, dan pada elemen-elemen selain diagonalnya itu nilainya adalah 0 ya. Dikurangin 1/n. Nah, U dikali U transpose, U itu adalah matriks yang vektor ya, vektor berukuran N kali 1 yang isinya itu 1 semua ya. Berarti 1 dikalikan 1 transpose ya, 1 semua berarti ya. Nah, ini 1 semua isinya. Nah, jika kita kurangin, kita akan mendapatkan di diagonalnya itu adalah 1 dikurangi 1/n ya, semuanya. Ya, dan seterusnya. Dan elemen-elemen selain diagonalnya itu adalah nilainya adalah min 1/n ya. Min 1/n. Nah, ini adalah isi dari matriks H. Dari isi dari matriks A itu saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa ya. Jadi tidak kelihatan bahwa si matriks H itu adalah suatu matriks yang cukup spesial. Nah, di sini saya juga bisa membuktikan ya bahwa H kalau kita kuadratkan ya itu sama dengan H. Ya, jadi nah di sini saya bisa membuktikan bahwa
ini saya tidak akan buktikan ya, silakan Anda coba buktikan sendiri nih. Buktikan bahwa H kuadrat itu sama dengan H gitu ya. Dan kemudian dari poin pertama itu juga kita bisa mendapatkan bahwa H itu adalah matriks simetris ya. Atau dengan kata lain, H itu sama dengan H transpose. Nah, kemudian dari sini kita bisa membuktikan dari fakta bahwa H kuadrat sama dengan H itu adalah matriks proyeksi ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah pernah belajar aljabar linear lanjut, harusnya Anda kenal bahwa setiap matriks yang mempunyai properti seperti ini tuh adalah dikatakan matriks proyeksi. Nah, namun masalahnya proyeksi ke subruang mana ya, itu yang mau kita cari tahu ya. Jadi kita mau mencari tahu H itu adalah sebuah matriks proyeksi ke subruang mana gitu ya. Jadi sekarang saya akan ambil V anggota Rn sebarang ya. Nah, saya akan coba kalikan ya. H kali V itu hasilnya apa? Ini adalah I N kali seper N U dikalikan U transpose dikalikan V ya. Nah, ini hasilnya adalah apa? IN dikali V itu adalah V ya, V. Nah, dikurangin seper N dikalikan U transpose. Ini adalah matriks satuan ya, dikali V. Nah, ini akan saya ubah bentuknya menjadi seperti ini ya. Jadi V dikurangin seper N. Nah, ini kan matriks satuan ya. 1, 1, 1 ya. Semua 1 nih. Kalikan V ya. V itu kan ada V1 sampai ada N elemen ya. Vn gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini tuh adalah apa? 1 semua dikali V1 itu jumlahnya ya. Terus dikali seper N. Ya, jadi V1 sampai Vn kita jumlahkan terus dikali seper N. Baris kedua juga sama. Jumlahkan semua kali seper N gitu. Berarti dengan kata lain HV itu adalah V dikurangin V bar dikalikan matriks dikalikan ini ya, matriks satuan ya, U gitu ya. Nah, semoga cukup jelas ya bagaimana saya dapat menyimpulkan ini. Nah, berarti dengan kata lain HV itu adalah V kita kurangin dengan rata-ratanya gitu. Jadi HV itu adalah sebuah operator yang membawa sebuah vektor ke vektor yang baru yang setelah dikurangin rata-ratanya gitu. Jadi contohnya nih 1, 2, 3. Nah, ini kan rata-ratanya 2 ya. Nah, oleh si H ya, oleh H dia akan dibawa ke 1 dikurangin rata-ratanya min 1, 2 dikurangin 2, 0, 3 dikurangin 2, 1 ya. Jadi si H itu adalah sebuah operator yang membawa semua vektor itu ke ini ya. Ke vektor yang sudah dikurangin rata-rata dari vektor tersebut ya. Atau dengan kata lain kalau kita lihat minnya berarti si H itu adalah proyeksi dari ruang vektor ke W, di mana W itu adalah ini ya, semua elemen di V di mana min dari V itu sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita lihat ini min ini kan 0 nih ya. Jadi bisa dibuktikan ya, Anda bisa membuktikan bahwa min dari HV itu selalu 0 gitu ya. Atau dengan kata lain, W itu adalah ortogonal dengan ini ya, span dari U. Jika ingin membuktikan juga bisa nih. Jadi W itu bisa didefinisikan seperti ini atau bisa seperti ini.